Recording on. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman yang sudah join sampai dengan saat ini. Kita akan melanjutkan untuk session ketiga ini di pembahasan soal-soal project. Yang kali ini kita akan melanjutkan nomor 11 dari 180. Kita langsung ya dari soalnya. A company is planning very large project and considering to manage some of its aspect using agile method. Jadi sebuah perusahaan berencana untuk membuat project yang besar dan mempertimbangkan untuk memanage beberapa aspeknya menggunakan agile method. Dan project manager itu concern bahwa agile bukan merupakan pendekatan yang terbaik di antara yang bisa diberikan katanya semuanya. That a large effort would be needed for additional process. Jadi akan sangat efeknya juga akan sangat besar yang diperlukan dengan beberapa tambahan dari prosesnya, struktur dan support system yang akan membuat eksekusi dari proyek tersebut menjadi rigid dan agile-nya akan berkurang. Which of following practice will assist in scaling this project while keeping some of its aspect agile and less process and structure focus. Jadi yang pertama adalah apakah executing the project with well-defined beginning and end, apakah dengan creating detail work breakdown structure, apakah dengan building a strict hierarchy of process and decision makings, apakah dengan managing project using multi-level release planning. Perlu diketahui bahwa ini ada banyak sekali parameter-parameter yang menunjukkan untuk kesuksesan sebuah project. Pilihannya adalah dengan mengeksekusi well-defined beginning dan end. Jika ini project itu agile, dia pada saat beginning itu tidak akan well-defined. Itu berarti yang pilihan satu salah. Creating detail juga sama. Building strict hierarchy of process and decision making juga strict hierarchy berarti sama saja dengan well defined dan detail. Hierarkinya ini jelas dan di agile itu tidak seperti itu. Jadi paling possible adalah dengan managing project using multi level release planning. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 12. You are in the process of developing a project management plan for a project which will use agile method for product development. You want to ensure that the key stakeholder will be kept apprised of the business value delivered throughout the course of the project. What is your best course of actions? Choose 3 katanya. Jadi Anda sedang diproses untuk mendevelop sebuah project management plan project yang akan menggunakan agile method untuk product development ya. You want to ensure, Anda ingin memastikan bahwa key stakeholder keep apprised, katanya tetap mementingkan dari business value yang deliver selama project tersebut berlangsung throughout the course of the project. What is your best course of action? Apa yang harus Anda lakukan agar memastikan dari stakeholder itu menjunjung tinggi business value? Apakah dengan wait until end of the project to demonstrate the project deliverable to stakeholder? Kalau ini project agile ini tidak sampai wait until end. Jadi bukan. Apakah B, invite the stakeholder to attend the regular meeting, iteration review meetings? Ini possible. Assign yang ketiga, assign story point based on the business value for each item in the project backlog. Ini juga bisa ini, kalaupun ini bukan jawaban ini tricky sekali karena ini business value for each item gitu. Sedangkan ini jawabannya kan hanya 3. Apakah yang D, utilize information radiator such as Kanban board and burn chart? Yang ke E, apakah ensure the communication management plan specifies periodic project status reporting to the stakeholder. Nah, untuk memastikan communication management plan spesifiknya project status reporting kepada stakeholder. Jadi untuk jawaban yang paling possible adalah di B karena dia regular iterations.
D itu untuk Kanban board dan Banchat, ya untuk informasinya tetap terjaga, karena ini kan si kita sebagai PM project itu harus memastikan stakeholder itu tetap menjunjung tinggi si business value yang di-deliver. Jadi makanya progresnya juga harus disampaikan dengan clear gitu. Lalu yang E itu memastikan komunikasi manajemen plan-nya secara spesifik dan periodik project status reporting kepada stakeholder. Jawabannya adalah B dan E. Kita lihat kenapa si C itu salah ya. Itu incorrect katanya yang C, karena the project backlog should be prioritized according the business value and incorporating agile methodologies. However, bagaimanapun story point adalah not typically assigned based on the business value of backlog item. Jadi bukan story point tapi user story. Story point are used to relative size amount to effort to complete each item in the backlog. Katanya story point adalah digunakan untuk setiap ukuran yang digunakan atau untuk usaha melengkapi dari setiap item di backlog. Jadi kalaupun itu betul bukan story point tapi user story, bukan poinnya yang digunakan. Next, nomor 13. You are assigned to a software development project. The product requirements are not clearly defined upfront. Therefore, it has been decided to develop the product using an agile framework. Other aspects of the project will be managed using the traditional waterfall project management approach. Jadi Anda diassign untuk software development project. Dan product requirement-nya tidak clear di-define di awal, dan bagaimanapun itu sudah didesain untuk mendevelop produk menggunakan agile framework. Sedangkan aspek lainnya di-manage menggunakan traditional waterfall project management approach. Jadi ada ketimpangan gitu, satu sisi menggunakan agile, tapi aspek lainnya memang masih menggunakan tradisional. Terus, which of the following might you spend less time to developing or implementing for this project? Apa yang akan sedikit digunakan untuk mendevelop dan implementing project? Karena ini ada not clearly defined upfront. Jadi apakah itu project charter? Bukan, karena ini kan kita menggunakan agile. Apakah issue log? Apakah change management plan? Apakah D, it validate scope process? Jawabannya adalah si C, change management plan, karena ini banyak project itu menggunakan agile framework ya. Sedangkan hanya beberapa aspek saja yang masih menggunakan waterfall. Kita lihat justifikasinya. Itu betul karena change management plan adalah komponen project management plan yang di-establish untuk change control board. Sedangkan dokumen untuk extend otoritasnya, dan dokumennya juga untuk extend otoritas dan describe how change control system will be implemented. Project in which deliverable are built using agile practice, katanya do not typically, tidak begitu penting juga untuk change control board memiliki formal prosedur untuk memproses change request-nya. Perubahan dibuat untuk sebagai diskresi product owner dibanding untuk mengkontrol dari formal change management process. Intinya justifikasinya adalah change management plan, karena ini juga merupakan bagian dari antara transisi agile practice dengan waterfall. Karena di agile practice perubahan itu lumrah, dan waterfall biasanya menghindari change. Jadi yang paling possible adalah adanya dengan change management plan tersebut. Okay, next. Nomor 14, a project is divided into phases. Dan project dibagi menjadi beberapa phases atau menjadi per fase gitu intinya. Each phases consists of tasks involving design, development, testing, and integrations. Setiap fasenya itu terdiri dari apa yang harus dikerjakan, yang terdiri dari bagian design, development, testing, dan integrasi. You have developed project charter. Anda mendevelop project charter, dan project sponsor digunakan untuk sign dan approve the charter. The purpose of this document include all the following except. Jadi tujuan dari dokumen itu semua itu seperti project charter, yang ini yang sudah dikerjakannya
terdiri dari desain, development, testing, dan integrasi. Tujuan dari dokumen itu adalah terinclude beberapa hal di bawah ini, kecuali apa saja nih yang ada di project charter itu. Apakah A memprovide formal record of the project? Ya, project charter berisi itu. Apakah memprovide direct link between the project and company strategic objective? Betul, project charter juga berisi direct link antara project dengan perusahaan, strategik perusahaan, objektifnya apa saja. Lalu C, original commitment to the project, organizational commitment to the project, yaitu C. Dan D adalah to authorize functional management responsibility to the project manager. Jadi yang paling less ada di dalam sebuah project charter adalah si D, karena ini walaupun itu ada tapi bukan merupakan mandatori utama sebuah project charter, yaitu dengan authorize functional management responsibility to project charter. Karena sebenarnya beberapa dari project untuk fungsi dari functional management tetap berada di manajer fungsional. Adapun untuk yang khusus project baru dikerjakan oleh seorang project manager. Begitu ya. Oke, next selanjutnya. Nomor 15. A project manager want to ensure that communication are properly managed on her project, katanya. Jadi project manager ingin memastikan komunikasinya itu di proper manage untuk project. Manakah di bawah ini untuk enterprise environmental factor yang project manager harus dipertimbangkan. Jadi intinya ini adalah EF. EF adalah lingkungan dari project tersebut. Apakah itu political climate, apakah active listening, risk report, change log. Yang paling possible untuk EF itu adalah political climate. Kita lihat justifikasinya ya. Betul, karena political climate adalah merupakan bagian dari EF ini, enterprise environmental factor, yang fall under the kategori merupakan bagian dari kategori dari social culture influence and issues. Political climate can influence the way of the communications are managed on the project. The next. Nomor 16. A team of efficiency expert hired by your company has concluded that the transportation costs associated with your project are excessive. You have been requested by the sponsor to cut the cost. What is your best course of action? Katanya. Tim untuk efisiensi dari expert yang di-hire oleh perusahaan Anda telah mengconclude dari transportation cost yang diasosiasikan terhadap project eksesifnya, jadi berlebihan dari projectnya itu untuk export hire tersebut. Dan you have been request by the sponsor, Anda telah request kepada sponsor untuk meng-cut beberapa cost-nya itu. What is your best course of actions? Apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan cut terhadap cost-nya gitu, terhadap transportation cost tersebut? Yang pertama adalah perform root cost analysis, conduct cost reduction analysis, dan carry out trend analysis, use decision tree analysis. Sebenarnya yang mirip-mirip tuh antara A dan B ya. Kalau kita lihat ini perform root cost analysis atau melakukan cost reduction analysis. Karena ini langsung to the point kepada cut cost, jadi yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan cost reduction analysis. Tapi karena ini untuk mencari permasalahannya, ya, yang paling terbaik adalah dengan perform root cause analysis. Kita lihat justifikasinya apa coba. Itu betul karena root cause analysis is an analytic technique used to determine the underlying reason for a problem, katanya. Root cause analysis adalah sebuah teknik analisa untuk mendetermine reason ataupun alasan dari sebuah problem. Tekniknya juga untuk mengidentify causes, penyebab dari cost transportasi yang sangat tinggi dan melakukan develop solutions, membangun dari solusinya. Itu dia. Ya, oke, kita lanjut ke nomor 17. You are managing a project to develop a new instrument. Anda manage project untuk mendevelop a new instrument.
During planning, the number of design review was reduced. Jadi selama planning, jumlah dari design reviewnya telah berkurang, reduce. The reduction in review design allow a lower project budget and a shorter time. Jadi reduction ataupun pengurangan dari design review itu diperbolehkan untuk project yang budgetnya kurang tersebut dan waktu yang sangat pendek. Instrument has been transitioned to operation dan instrumen telah melakukan transportasi ke operations dan sayangnya unfortunately the support costs are significant higher than expected dan support cost yang ada itu lebih tinggi daripada yang diharapkan expected for several files untuk beberapa field modifikasi kepada instrumen yang telah di-perform tersebut, yang telah dikerjakan. What would you have done differently to help avoid situation? Apa yang Anda lakukan secara yang berbeda gitu untuk menghindari penyebab ini? Apakah dengan nothing? Otomatis kalau ada nothing ini bukan jawabannya ya, langsung saja to the point. Apakah dengan plan better transition? Apakah dengan consider the impact fewer project design review before deciding to reduce them? Apakah dengan nothing juga? Nah, ini A dan D itu udah pasti salah. Pilihannya adalah antara B dan C. Plan better transition to operations. Nampaknya itu bukan, dan yang paling possible adalah si B, karena dengan mempertimbangkan impact dari beberapa project design review sebelum diputuskan untuk menguranginya. Itu jawaban yang paling terbaik. Nomor 18, a project sponsor create a draft of the project charter and asks you to complete its development and lead the project. Project sponsor membuat sebuah draft project charter dan meminta Anda untuk melengkapi development dan lead atau memimpin dari projectnya. What should you do next? Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Apakah dengan gather information from the stakeholder to document high-level details on the project? Apakah dengan determine whether the expected outcome of the project justify the required investment? Apakah dengan create document that describe how the project will be executed, monitored, controlled, and closed? Apakah dengan develop document that describe how and when the benefit of the project will be delivered? Kita lihat ini adalah project sponsor meng-create draft project charter untuk melengkapi development dan memimpin project. Yang harus dilakukan pada saat project charter itu sedang dikerjakan adalah dengan gather information, karena ini pasti ada di area inisiasi sebelum planning. Dan area inisiasi sebelum planning itu bukan mengacu ke executed, itu belum. Apakah dengan develop dokumen, itu juga belum. Apakah dengan determine whether expected outcome, juga itu belum, terlalu jauh. Jadi yang paling possible adalah dengan melakukan pengumpulan informasi dari beberapa stakeholder untuk dokumen yang high level, yang masih secara umum, detail dari projectnya. Jadi itu jawabannya yang A. Nomor 19, product increment are developed and then deploy at customer premise. The customer initiate new requirements, submit changes, and report defect. The requirement changes and defect are reviewed by the CCB, compromise of the project manager, product owner, and team, and prioritize for the upcoming iterations. The scope baseline is updated accordingly. How should the work on the new requirement changes and defect be carried out? Jadi product increment yang ada perubahan secara bertahap telah di-develop untuk membangun customer premise katanya, untuk baik itu yang diharapkan dari customer tersebut. Dan customer menginisiasi adanya new requirement yang baru, melakukan submit change, dan melakukan report defect-nya. Jadi kalau error-error itu dia di-reportkan. Dan berdasarkan dari requirements dan change dan defect tersebut yang direview oleh CCB, Change Control Board, compromise by the project manager, product owner, dan tim, dan prioritas untuk
upcoming iteration. Dan scope baseline juga sudah diupdate secara bertahap. Dan apa yang how should the work on the new requirement change and defect carry out? Apa yang harus dilakukan untuk new requirement change dan defect itu? Apakah dengan spesifik the requirement traceability metric, spesifik untuk apanya ini tidak dijelaskan, tidak jelas. According to the OPA, Organizational Process Asset, kepada rule dan prosedur ini possible, tapi implikasinya kepada user ataupun klien ini tidak dijelaskan. Lalu yang D, by implementing MEF. Atau C, use a single list of work and change approach. Yang paling possible dan terbaik adalah si C ini, karena menggunakan single list of work untuk bisa di checklist secara tunggal, jadi tidak ada double ataupun duplicate ya yang pekerjaannya, dan melakukan approach terhadap perubahannya. Approach terhadap perubahan maksudnya pendekatan terhadap perubahannya seperti apa untuk solusinya. Oke, next nomor 20. As the project progress, pada saat project progress, project manager get complaint from stakeholder, menerima komplain dari stakeholder who say the project status meeting and email report are too infrequent to keep stakeholder up to date with the project status. Karena ini terlalu infrequent itu berarti tidak periodik atau tidak secara berulang gitu. Berarti ada kalanya mungkin dikirim secara seminggu, ada dikirim 2 minggu, ada dikirim 3 minggu, lalu ada dikirim bahkan kurang dari 1 minggu, jadi tidak teratur. The project manager review communication management plan and submit change request to modify the way the status is reported. Dan which of the following best for project manager to include in the change request? Apakah dengan incorporating use information radiator, apakah dengan eliminating distribution of email report, apakah dengan reporting project status atau list stand up, apakah dengan sending project to viewer stakeholder. Yang paling possible karena ini ada communication management plan adalah yang kita lihat yang lainnya dulu ya. Mengeliminasi distribution itu pasti salah. Karena bahkan ini kalau yang B itu menghilangkan dari unsur communication. Reporting daily stand up, karena ini ke stakeholder, klien tidak mungkin juga dia hadir setiap daily stand up. Bahkan yang harusnya hadir untuk daily stand up adalah si project team atau development team. Bahkan si Scrum Master itu pun tidak harus hadir di daily stand up. Dia hanya untuk memfasilitasi. Apakah dengan sending project status to viewer stakeholder, ya untuk beberapa stakeholder harusnya ini dikirim ke semua stakeholder, tidak viewer. Jadi jawaban yang terbaik adalah incorporating, melibatkan itu information radiatornya. Jadi itu A. Oke, sekian untuk kita recording atau pembahasan dari project question and answer sampai dengan 10/10 dulu. Recording akan di-off. Terima kasih.